Again everyone, welcome back again di altcoins update. And for market movement ya, hari ini ya at least discussion kita terakhir masih ada yang sejalan teman-teman seputar potential fake out dan liquidity sweep for Bitcoin. And per sekarang banget kita update ini Bitcoin udah ke 61 ribuan lagi ya. Jadi berusaha bangkit dari 58.100 after sweeping so many liquidity di bawah. Sekarang gantian ya, yang kena sweep ya yang short sellersnya gitu loh. Jadi orang dibilang bahasanya ini short squeeze, right? So some of the altcoins kemarin juga nggak tertekan jauh karena kita ngelihat Bitcoin dominance-nya juga dibanting parah banget. Jadi good news banget ya buat altcoins tuh nggak terlalu terdampak yang kayak gimana. Di video ini kita mau bahas request dari first comment di previous video yang Ethereum. Itu requestnya dari Kedayar Wanagiwana Jogja 872, panjang banget namanya ya teman-teman sekalian ya. So requestnya adalah Kaspa ya, next video. Oke. Saya balas langsung ya. Ya, dia request for Kaspa, and then the next one yang saya mau review itu adalah PP, satu sektor di meme coin ya PP, dan mungkin kita coba untuk review kembali si Ondo Finance ya, Ondo Finance teman-teman. And then let me know ya, apapun yang kalian coba untuk request ya untuk discuss di kolom komen ya. Nanti saya akan coba lihat sekiranya yang menarik, sekiranya yang paling banyak nih orang-orang kayak request kok ada 10 orang gitu yang request ya. Nah itu mungkin saya pakai itu untuk istilahnya saya update kan ya di next altcoins ya. Of course ya teman-teman sekalian, ya kita tergantung dari teman-teman juga lah ya. Dan tadi ada komen lucu banget teman-teman ya, katanya yang nonton 10.000 yang likes 700 ya. Ya itu berarti ada resistance ya, memang belum bisa nembus ya. Padahal kalau 1000 likes kan lumayan ya teman-teman ya, berarti kita bisa live streaming lebih early this week. Alright, and yeah, let's go teman-teman, let's discuss a bit about Kaspa. Dan juga tadi requestnya itu adalah bukan request sih, PP yang kita main bahas sama teman-teman ya. Jadi Kaspa, PP, abis itu kita ngomongin soal Ondo Finance sedikit ya, update progress terkininya. Nah jadi kalau misalkan pertanyaannya seputar Kaspa ya, ini saya pengen tahu sih ada nggak ya chart yang lebih banyak gitu loh informasinya teman-teman ya. Get.io bisa sih, coba kita lihat Coinex. Nah Coinex juga sama ya. Ya udah kita pakai ini aja teman-teman ya. Jadi sebenarnya Kaspa bagaimana progresnya? Ini kalau kita ngelihat dari perspektif weekly, dia secara tren masih bagus, masih bullish gitu. Tapi yang saya concern adalah kenaikannya semakin terbatas ya. Jadi kamu bisa lihat patokannya dari sini. First push kuat banget, next pushnya ya masih kuat, and then push yang berikutnya kok bahkan nggak bisa create higher high gitu. Nah ini kalau kamu ingat ya, kita pernah bahas seputar Celestia di momen dimana kita ngelihat Celestia membentuk pancingan, itu berarti kan mengindikasikan adanya pelemahan momentum. Nah technically pada si Kaspa sendiri ini juga ada pelemahan momentum gitu. Dan waktu tadi ditanya ya, si Kacaya Pranata kan ngerespon ya komennya kan, kata dia nyangkut ya, terus dia bilang kan katanya floating profit, cuma bingung keluarnya di mana gitu kan. Nah sebenarnya nggak perlu bingung sih ya. Kalau buat saya pribadi, saya biasanya based on momentum juga. Jadi saya ngelihat ya, once market price-nya sudah mulai melemah, sudah mulai kesulitan untuk creating higher high, nah itu kan bisa jadi warning awal gitu loh. Nah yang dilakukan apa? Sebenarnya kalau saya ini personally ya teman-teman, itu bisa DCA out guys. Jadi kalian secure sebagian daripada profit yang kalian udah punya gitu loh. Kan sebenarnya nggak perlu terkonsentrasi exit di satu titik. Bisa kalian decide untuk close sebagian. For example, misalkan ini resistance nih, ya udah kalian take profit misalnya 25% atau 30%. Terus kapan nih next dia istilahnya close positionnya lagi atau mungkin exit fully gitu kan. Kalau saya sih ngelihat patokan pertama di sini ada trend line. Kedua, kamu bisa gunakan exponential moving average 8 dan 21. Jadi once dia break di bawah EMA 21 tuh sebenarnya merupakan warning ya. Either nanti market bisa pullback, which is kalau kita lihat di sini sekilas, ya mana tahu ya, di sini ternyata developmentnya lebih ke arah, ascending triangle pattern, ya menunggu breakout, atau ternyata pergerakan ini sebatas memang ya ini adalah high point-nya dia.
Jadi malah bisa jadi kayak kalau orang lihat sekilas, wah ini kayaknya head and shoulders nih, potensi dia breakdown dan bla 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 ya. Itu kan banyak lah teman-teman pertimbangannya. But for me personally ngelihat progress kayak gini, ya sebenarnya dari perspektif daily saya mungkin akan langsung terfokus ke struktur pergerakan harga. Dimana yang saya lihat adalah satu, harga di sini sudah mampu mengalami market structure shift. Jadi kita ngelihat ini kan ada internal structure ya, dia creating lower low, lower high, lower low, and then suddenly kita ngelihat dia start create higher high. So it's a good news ya, ketika dia berhasil create higher high kayak gini, berarti menandakan bahwa buying momentumnya tuh sudah kembali, tapi nggak cukup buat berhasil breakout dari resistance itu yang sebelumnya teman-teman. Jadi tinggal kalau misalkan dia belum cukup, oke, I think ya kita bisa berpikir lah bahwa market, wah kayaknya market butuh demand lebih banyak nih ya. Kalau kita mau cari demand, otomatis yang dia cari adalah range area di bawah, dan mungkin dia perlu orang nge-sweep liquidity dulu. Jadi kalau misalkan ada orang set limit nih, wah dia buy nih, stop loss di bawah low, nah itu diambil dulu teman-teman. Jadi begitu ada liquidity sweep di sini, menguatkan potensi untuk dia kembali mengalami penguatan ya. Cuma tinggal pertanyaannya adalah ini valid nggak? Nah, tahu valid enggaknya gimana, Vin? Ya, kalau saya paling gampang ya time frame yang lebih kecil. Jadi kalau buat daily, kamu turun ke time frame 4 jam ya. Misalkan ngelihat, wah ini kayaknya trendline nih, breakout, oke, maybe it's a good indication gitu kan. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dari sini, wah tapi kok high point aja belum diambil ya, ini berarti kan masih challenge nih untuk dia berhasil breakout gitu loh. Secara struktur pun kita bisa bilang bahwa oke, we have supply zone di sini, dan technically kita masih bermain di bawah supply zone itu, unless dia berhasil nge-flip out, dan ini artinya untuk jangka pendek pun masih bisa naik lagi gitu ya gambarannya teman-teman sekalian. Ya kalau buat sekarang, saya terus terang nggak ngerti kenapa ini ada buntut candle begitu panjang ya, probably sweeping di atas. Jadi kalau misalkan, oh damn, alright, oke, we have something here ya, interesting guys. Oke, udah balik sampai ke range area saya ya. Saya juga sampai kaget teman-teman ya, gara-gara dia bunyi. My bad. Ya jadi untuk Kaspa ya lebih kurang kayak gitu. Kita ngelihat kalau dari perspektif time frame 1H sih kelihatannya oke, ya ada upaya untuk dia rebound. Tapi kalau dari perspektif time frame 4H belum begitu ideal, karena buat saya pribadi idealnya dia ngambil high point ini. Ya, kenapa Vin high point itu? Ya, kamu bisa melihat ya bahwa pergerakan sebelumnya kan di situ. Ya, dia create lower low, kemudian ada slightly pullback, lower low pullback, and then boom dia turun ke bawah teman-teman. Nah, sekarang harga naik kayak gini, terus mengalami rejection gitu kan. Which is ya berarti masih ada pertimbangan bahwa si harga mungkin akan kesulitan ya untuk dia langsung breakout gitu. Nah, nanti tinggal pertanyaannya lagi adalah kalau mau exit gimana gitu kan? Di mana ya pertanyaannya? Ya kalau buat saya tadi saya sudah jelaskan teman-teman. The first one yang mungkin kalian bisa consider adalah the resistance. The second one kamu bisa gunakan Fibonacci retracement. Andai kata dia berhasil breakout ya. Kalau belum berhasil breakout ya percuma. Ya jangan ngarep take profit berarti, karena ya dia aja belum berhasil breakout gitu kan. Tapi biasa orang bisa pakai 1618 as potential target itu di $0.28. Kemudian untuk bawahnya sendiri, kalau saya pribadi, once dia gagal pertahanin trendline aja, udah saya menjadi warning gitu ya. Oke nih, gue boleh lah istilahnya clear lagi sebagian gitu loh, meminimize risiko kalau misalkan harga turun lebih jauh gitu. Nah, nanti ntar timbul pertanyaan lagi nih, kenapa nggak exit sekarang aja? Nah itu kan yang saya bilang teman-teman sekalian ya. Nobody knows gitu loh, karena at this case posisinya tuh masih bisa begini gitu loh, dia masih bisa berpotensi creating higher low untuk kemudian dia flip ini jadi bullish gitu loh, dia balik menguat lagi ya. Jadi kalau misalnya kalian seandainya nih saya buat ini biasa ya reverse psychology ya, I like this one ya, this method ya recently menurut saya sangat membantu teman-teman buat kalian yang mungkin merasa kayak aduh gue susah nih mau sell shorting gitu ya. Nah kalian balik kayak gini, kalian lihat kalau kalian merasa dengan progres kayak gini, oh iya ya, dia terakhir turunnya kenceng, ya memang dia turun, tapi sejauh ini masih bisa berpotensi untuk melemah lagi, nah berarti kamu balik. Nah, ternyata dia kelihatan bullish ya teman-teman. Nah, that's the idea for Kaspa. Jadi kalau lihat sekilas ya buat saya sih masih oke, masih ada probabilitas yang lumayan tinggi lah untuk dia meneruskan rally-nya, karena faktanya adalah even area demand di sini aja tuh belum di take out gitu loh.
Jadi kayak dia bertahan dengan cukup baik. After di sini dia creating semacam falling wedge, kita ngelihat dia breakout rally impulsif, pullback sampai sana, dapat reaction, dia udah mantul lagi teman-teman. Jadi so far so good ya untuk si Kaspa di range area tersebut. Alright, nah, itu boleh jadi pertimbangan. Nah berikutnya nih, the biggest question of all time ya, yang paling banyak ditanyain di YouTube channel saya, PP gimana kok ya? Ini sebenarnya kalau kita mengacu pada previous analysis nih yang kita bahas seputar PP Coin ya. Jadi kita review dikit deh, kita ngelihat dari analisis yang waktu itu teman-teman. Sebenarnya saya kalau lihat lagi PP ya pada kala itu waktu kita ngelihat PP pertama kali, well technically PP itu belum kelihatan ada indikasi untuk dia bergerak ke direction yang lebih negatif gitu ya. Pertimbangannya apa? Satu, PP kalau kamu lihat dari struktur pergerakan secara keseluruhan, PP itu masih bullish gitu kan, dan kita sudah marking nih beberapa area di mana kita ngelihat PP itu technically memang dia sudah creating higher high, higher low ya. Di sini ada tanda-tanda pelemahan ya, mungkin dia bisa testing sampai 0,62% atau 0,79%, baru kita expect dia bisa rebound lagi. Dan per kondisi saat ini ya dia pas banget di 0,62 0,79% teman-teman yang kita marking gitu loh. Reactionnya cukup baik di sana, terdapat retest terhadap 0.79% retracement, holding dengan baik di atas 0,79 itu, dan tahu-tahu langsung nge-punch ke atas gitu ya. Sebenarnya ini saya bisa hilangin aja 0,62 nya, jadi kita nggak pakai. Dan yang berikutnya kita marking lagi kalau waktu itu ya teman-teman, balik lagi ke sini ya. Ini ya pada intinya kita ngelihat kayak progress dia tuh udah creating, you know, ya creating higher high, higher low, dia mengalami proses pullback. Ya pada intinya dia bisa kembali creating higher low lagi dengan kita melihat ya berbagai tadi ya key support level yang kita sudah marking teman-teman sekalian ya. Saya lupa ya terakhir saya narik kayak gini ya. Ini dia range area OB, which is OB-nya itu di sini. Dan kalau kalian perhatikan ya bener-bener ya reactionnya itu dapatnya dari OB juga atau order blocknya teman-teman, tuh lebih kurangnya. And then dia dapat bullish engulfing, kita pakai Fibonacci 0,62 0,79 kita marking, dapat reaction, mantul. Habis itu teman-teman follow up, dan sekarang lah kalau kita bilang ya ini adalah progress dia mantul. Well, technically kamu juga bisa lihat dia membentuk descending channel, ya kan? Dia breakout dari channel. Belum tahu sih, karena daily-nya dia harus closing di atas gitu ya. Kalau ini valid, baru kita bisa katakan bahwa oke, ini confirm gitu ya. Dia creating yang namanya higher low gitu loh. Ya, di sini terdapat trendline itu tadi yang saya marking seperti ini. Ya, ini lebih kurangnya teman-teman sudah ongoing breakout. Kemudian previous high point masih aman tuh, masih jadi support resistance. Tuh ya, kamu bisa lihat di sini teman-teman sekalian, previously ini adalah resistance, kemudian sekarang became support ya. Kalau kita bilang ini jadi support teman-teman. Berapa hari dia bertahan di situ? I don't know ya guys. Ini kalau kita lihat sih so far udah ketahan sekitar 6 harian. And then di hari ke-7, which is hari ini, kita ngelihat tiba-tiba nge-spike dia, bam, naik lumayan kencang gitu ya. Ini sebenarnya pembahasan cukup menarik teman-teman. Baru banget kemarin kita live streaming di SAG ya. Kita ngomongin trik itu ya, atau teknik itu yang tadi saya bilang sama teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ngelihat nih ya, ini baru banget nih kemarin sore 9.22 malam, sorry ya, karena lagi live streaming sekalian saya posting gitu kan. Saya bilang PP boleh dilirik ya, bla bla bla. Tadi siang teman-teman jam 12-an ya. Kita ngelihat tuh progresnya dia creating pullback itu sangat-sangat korektif dan membentuk trend line. Jadi rapi teman-teman, dan dia bertahan di atas support resistance-nya, which is terakhir kali saya marking PP itu juga demikian ya. Ini saya udah lama teman-teman sekalian ya, belum update lagi yang terbaru. Dan ini ya PP sesuai ekspektasi dia play out-nya. Terus saya bilang sama teman-teman swing ya untuk PP ya kalau mau dimanfaatkan. Dan seperti yang saya bilang semalam, kalau kamu in doubt, balik aja chartnya. Dan begitu dibalik chartnya, kamu ngeliat, iya ya bisa turun gitu kan. Nah ini berarti menandakan bahwa bias kamu di sini udah bener gitu loh. Dapat 2 confluence, 2 konfirmasi, and then PP start running gitu kan. Nah ini bukan berarti saya mau bragging atau gimana ya teman-teman ya, tapi lebih kepada untuk sharing supaya teman-teman punya gambaran ya. The next time kita discuss ya, ini pemanfaatan kan bisa di futures market ya. Kalau teman-teman mau manfaatin futures market atau di spot juga itu nggak ada masalah, karena preferensi masing-masing. But for me personally, teman-teman ya, kalau kalian tanya ya PP gimana nih, masih bisa beli nggak?
Nah, ini ya menjadi pertanyaan paling krusial sejuta umat juga yang males biasanya. Jadi dia nggak mau ngelakuin research, pokoknya nanya aja gitu loh. Kalau dibilang bisa, oke gue beli. Kalau dibilang nggak bisa, ya udah cari yang lain gitu ya. Sebenarnya itu nggak harus ditanyakan ya, tapi lebih kepada menurut kamu PP nih dengan kondisi kayak gini, menurut kamu nih PP dengan dia naik dari bawah sampai sini total udah 1500%, masih boleh beli nggak? Itu kan pertanyaannya teman-teman sekalian ya. Kalau saya akan ditanya hal seperti itu, ya saya bisa bilang gini teman-teman, boleh asalkan, tanda kutip ya, boleh asalkan, catat nih, kamu tahu di mana harus exit, kamu tahu condition seperti apa kamu harus exit supaya meminimalisir resiko. Kalau itu kamu nggak tahu, lebih baik jangan bertanya boleh masuk atau enggak, tapi bertanyalah kira-kira ya pemanfaatan yang ideal seperti apa gitu loh. Jadi kita bisa jawab lebih detail nih ya kan, kayak oh ya kalau saya mungkin entry-nya akan seperti ini, saya ngelihat risikonya di sini. Kalau misalkan PP berbalik arah nggak sesuai ekspektasi saya, ya saya harus berani cut loss gitu loh. Kamu bisa lihat nih entry kalau misalkan di spot risknya berapa, oh 10% gitu kan. Nah 10% juga kan kamu pasti ada spare uang dong ya kan, kamu pasti atur kayak gue dari misalkan dari 100 juta gue cuma mau risking misalkan 2 juta gitu kan. Nah 10%-nya 2 juta berarti kamu cuma boleh beli 20 juta gitu loh. Dari 100 juta nih capital kamu cuma beli 20 juta misalkan. Dengan asumsi kalau kamu salah, ruginya kamu tadi adalah 10% ya, based on this trading plan gitu kan. Oh ya 10%. Berarti kalau misalkan kamu nggak sesuai harapan, di spot nih kamu rugi, ya udah kamu harus berani cut loss, rugi 2 juta. 2 juta dari total keseluruhan itu berarti cuma 2% kayak gitu. Ya itu penting teman-teman sekalian. Kalau nggak paham ya itu yang dicari tahu dulu, gimana cara manfaatin yang bener gitu. Jangan istilahnya langsung mau tahu nih kayak oh belinya kapan gitu kan. Ya kan saya juga nggak mungkin inform. Yang kemarin beli PP boleh exit ya. Ya itu ntar kan orang nggak tahu teman-teman sekalian. Makanya saya nggak pernah ngasih recommendation seputar koin. Kamu dengar nih recommendation nih dari influencer kesayangan kamu. Emangnya waktu dia exit dia harus ngomong sama kamu kan? Nggak juga. Ya, waktu dia exit emangnya kamu tahu kan? Nggak juga gitu loh. Akhirnya kamu cuma bisa sedih doang, nyangkut teriaknya gitu kan. Aduh gue nyangkut nih gara-gara dia. Ya padahal bisa jadi dia udah exit tapi dia nggak ngasih kabar ke kamu. Right? Nggak ada yang salah di situ teman-teman sekalian. Yang salah adalah kenapa nggak mau belajar tapi mau terjun. Itu yang salah. Oke? Mohon maaf ya, kita lanjut teman-teman. So that's the idea for PP. Kita ngelihat dia ada possibility untuk dia rebound ya teman-teman sekalian. Sejauh mana dia rebound? I don't know ya. Harapannya sih dia create higher high di perspektif time frame lebih besar gitu loh. Karena memang kalau kita lihat secara struktur bagus kok ya, dia creating higher high, higher low, ya higher high, higher low, higher high, dan sekarang harusnya soon ya kita bisa dapat higher low itu sebagai konfirmasi untuk dia potensi create higher high lagi. Harapannya kayak gitu ya, tapi balik lagi teman-teman, we never know ya until ya kita ngelihat next movementnya. Dan saya pribadi coba untuk targeting kisaran 0,02 ya untuk PP. Ini juga mungkin kalau kalian yang masih ada hold barang di PP ya itu bisa jadi pertimbangan kalian ya. Kalau kalian hold spot nih dari bawah banget gitu kan, perhatiin satu level aja ya teman-teman, yaitu di sini. Once PP bergerak di bawah situ, itu kamu boleh hati-hati, boleh considering untuk exit ya sebagian dari PP kamu gitu loh. Ya selebihnya kamu mau hold atau gimana itu terserah lagi. Tapi saya pikir itu adalah level yang kamu harus perhatiin gitu loh. Major key support resistance di kisaran 0,009. Alright, itu yang saya coba untuk inform ke teman-teman sekalian ya. On the lower time frame saya nggak banyak discussion. Intinya kita ngelihat PP berhasil breakout dari trend line. Nanti kita ngelihat lagi developmentnya kayak gimana. Ya kalau misalnya kalian interested ya make sure to type ya, mungkin PP is the best gitu ya di kolom chatnya. Jadi ntar nextnya saya tahu, oke, berarti kalian interested nih ya, kita upload lagi lah, kita update lagi lah seputar PP ya, kira-kira kayak gitu. Oke, semoga jelas teman-teman. Next one ya, the last one adalah Ondo Finance. Ondo Finance ya masih sejalan dengan previous analysis. Well actually on the higher time frame ya, kalau kita ngomongin di lower time frame-nya sebenarnya kemarin nggak sesuai ekspektasi kita. Saya expecting Ondo itu bisa segera rebound gitu loh, tapi ternyata dia gagal rebound ketika di sini dia on progress membentuk ya. Wait a minute, let me check just to make sure teman-teman. This one ya, ketika kita ngelihat dia start going up
Ya, which is di sini kita considering bahwa ini adalah market structure shift ya bagi Ondo. Nah, kemudian dia kan pullback tuh. Nah, waktu lalu saya expecting nih either di sini atau di sini lah, saya lupa teman-teman ya, karena dua-duanya sama-sama forming ascending triangle pattern. Tapi keduanya sama-sama gagal untuk di breakout. Jadi pada prinsipnya kalau kalian yang pernah ikut nih salah satu live streaming yang saya sempat sharing ke teman-teman ya seputar no break no entry. Nah, itu sampai ada yang bilang, "Wah, ini quotes hari ini nih, no break no entry." Itu bener gitu loh. Jadi ketika kita ngelihat dia belum ada breakout, berarti belum ada validasi dan kamu nggak bisa langsung masuk gitu loh. Karena kalau kamu entry, jatuhnya kamu spekulasi. Kira-kira kayak gitu. Nah, cuman kalau Ondo, lihat dari higher time frame, saya tetap yakin Ondo itu masih dalam kondisi struktur yang cenderung bullish. Ya, invalidasinya gimana, Vin? Invalidasinya adalah if Ondo breaking down below this low level ya, yang area ini teman-teman, which is di kisaran 0,95 atau kita bisa bilang $1 lah, itu harusnya jadi level psikologisnya untuk Ondo. Once dia breakdown dari sana, maka resiko untuk Ondo mengalami pelemahan secara signifikan itu meningkat jauh dan drastis. Pertimbangannya apa? Kamu lihat di sini. Oke, kamu bisa lihat ya, ini sebenarnya terdapat trend line yang trend line-nya technically ya bisa dibilang di adjust berkali-kali ini. Ya, the first one dari sini, kemudian dia break ke bawah, tapi kemudian dia masih mantul lagi, dia create higher high lagi gitu kan. Tapi bayangkan teman-teman, what if Ondo ya somehow breaknya lebih signifikan lagi hingga ke level ini gitu. Nah, ini tuh bakal membuat Ondo tuh terkesannya seperti memiliki potensi untuk reversal total. Ya, jadi kayak ngebentuk semacam head and shoulders and bla bla bla. Nah, itu invalidation-nya. Kalau kamu belinya kayak kemarin itu misalkan di kisaran 0,82, 0,75 gitu ya. Nah, itu udah prepare lah, udah siap-siap teman-teman sekalian. Tapi kalau misalkan kamu yang belinya di bawah gitu kan, ya memang better ya ketika dia creating higher high yang baru ya. Terus at some point kamu ngeliat dia ada rejection gitu ya. Profit taking sebagian nggak pernah salah teman-teman. Kamu secure profit kamu gitu loh, yang kamu udah lihat di layar dan udah ngasilin ya terus kamu take profit sebagian, itu nggak pernah salah teman-teman. Karena kamu realize the gain gitu loh. Dan balik lagi ya, kita jangan cuman sekedar digitalnya doang kita bisa happy-happy gitu. Karena itu sama kayak waktu kejadian dulu Dogecoin. Orang harap $1, ternyata Dogecoin 0,6 gitu kan, 0,7. Karena kamu udah punya bayangan, harus $1 nih baru gue TP semua, gue bisa dapat uang 10 miliar rupiah. Akhirnya 0,6 menurut kamu belum puas gitu ya, kayak gue belum puas nih, gue mesti nunggu sampai $1 nih, kalau nggak $1 gue nggak TP. Nah, akhirnya balik sampai 0,0 sekian gitu kan. Harusnya dapat sebagian malah nggak dapat sama sekali. Nah, itu loh, itu karena tamak sebenarnya, karena serakah ya. Dan kita nggak mau, istilahnya nggak mau grateful atau bersyukur gitu loh. Udah dapat sekian ya udah coba ambil sebagian. Itu sih sebenarnya idenya teman-teman. So Ondo gimana, Vin? Ya, balik lagi, kenapa jadi panjang ngomongnya. Ya, pada intinya kalau kita ngeliat Ondo sekalian ya teman-teman, ini yang saya bilang sama teman-teman di advance group juga, more or less-nya. So, I like the idea about Ondo di time frame di sini bisa creating semacam double bottom ya. Baru banget kemarin sebetulnya saya bilang sama teman-teman, ini ada support, dia berpotensi creating double bottom nih kalau dia bisa rebound dari sini, which is teman-teman ya bullishnya walaupun hanya di time frame actually bisa jadi range untuk long di Ondo ya. Dan ya recently kita ngelihat Ondo valid nih, dia creating double bottom pada pergerakan 4 jam time frame 4 jam. Kemudian 1 hour time frame juga bagus ya kan. Dia juga oke, pergerakan progressnya dia create higher high, market structure shift and bla 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 gitu loh. So technically what happened with Ondo per sekarang banget ya, saya cukup confident ya, dalam artian karena closing kemarin juga membentuk bullish engulfing, ideal banget teman-teman untuk kita ngelihat Ondo tuh sebenarnya masih punya harapan lah untuk dia rebound lagi gitu. Cuman tidak menutup kemungkinan pergerakan time frame kecil terutama ya, karena di sini sempat ada fake out nih. Ya, saya cuma antisipasi aja, khawatirnya adalah high point ini coba untuk di fake out cuma buat ngambil liquidity sehingga dia habis itu turun lagi gitu loh. Nah, turun laginya gimana? Ya, sebenarnya kalau dia turunnya korektif nggak masalah. Kamu bisa pakai Fibonacci retracement
expecting for a pullback, dan kamu bisa cari entry area berdasarkan area of interest seperti order block atau mungkin demand atau mungkin imbalance gitu ya, untuk kamu start masuk lagi di Ondo pada trading jangka pendeknya gitu loh. Nah, invalidasinya gimana? Pokoknya Ondo satu, pada saat dia pullback sebisa mungkin pullbacknya tidak boleh impulse. Kalau dia pullbacknya kayak gini, nah ini jatuhnya berbahaya teman-teman. Ini artinya Ondo kemungkinan melemah dan pullbacknya ini hanya sekedar untuk dia mencari lower high aja. Nah, itu concern yang kita lihat teman-teman ya, concern yang kita lihat. Tapi kalau misalkan Ondo katakanlah nanti dia pullback secara korektif ya, slowly, tiba-tiba kalian lihat nih satu candle energetic bergerak kayak gini, naik, boom, creating higher high. Nah, itu udah cakep, berpotensi lah untuk Ondo meneruskan penguatannya, kira-kira seperti itu ya. Kenapa gitu Vin? Ya balik lagi teman-teman, terlepas dari trend line, terlepas dari apapun, yang saya patokan utama adalah struktur. Kamu lihat struktur time frame besar seperti daily, dia creating higher high and possibly higher low ya sejauh ini teman-teman pada Ondo. Ini kalau misalnya dia create higher low dengan adanya double bottom ini, well I guess ya it's not bad ya teman-teman. Berarti kita bisa ngeliat Ondo terus creating another higher high dan probably ngetes ke level yang terbaru yaitu sekitaran $1,799 sebagai next target pada Ondo. Ya, kira-kira kayak gitu. Alright, so teman-teman sekalian, itulah demikian yang bisa saya sampaikan seputar Kaspa, PP, dan juga Ondo. Saya cuma request sama teman-teman untuk leave the likes button ya. If you guys like this video, make sure to ya hit the likes button, share di kolom komen, kasih feedback yang positif ya teman-teman sekalian, dan boleh juga berdiskusi. Saya juga sangat senang kalau misalnya kalian bisa berdiskusi seperti itu, karena di previous update ya seru nih teman-teman ya, nonton di kondisi bisa dibilang H+1 dan kelihatannya justru shake yang terjadi tadi pagi adalah sebuah fake out karena technically Bitcoin tadi pagi closing nih di 60.300 dan sekarang udah balik testing last time frame daily support pada 12 Mei. Just if closing pagi nanti jam 7 kelihatan terlihat bahwa BTC berhasil maintain di atas support, maka BTC harusnya bisa mendapatkan momentum, right kok? Nah, ini saya suka gitu loh. Discussion yang ada make sense gitu loh ya. Wah, yang ini terlalu bahaya nih. Ini 10.000 gak ada adab ya. Ya, kalau yang ini saya suka gitu loh. Discussion dengan dia punya idenya gitu kan. Kayak ini bisa dibilang fake out bla 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 bla. Ya, so buat saya ini patut diacungi jempol lah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Yang lain juga feel free kalau mau discuss ya, saya sangat-sangat terbuka untuk kita ngobrol by kolom komen ya, di kolom komen mungkin ya. Dan saya masih ada utang ya, satu live streaming lagi ngebahas tentang requestan yang kira-kira menarik untuk dibahas ya pada saat postingan saya di community beberapa waktu yang lalu ya. Of course ya, saya masih ingat teman-teman, dan ini masih seru untuk kita discuss lagi di pertemuan berikutnya. Oke, so I think that's gonna be it. Thank you very much guys for your time and God bless. See you guys again soon in the next update. Cheers, bye bye guys.